Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari materi prinsip yuridiksi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan yuridiksi? Kata yuridiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, jurisdiction. Jurisdiction sendiri berasal dari bahasa Latin jurisdictio, yang terdiri atas dua suku kata, juris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diktion yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Sedangkan pengertian yuridiksi menurut Mirza Satria Buana 2007, yuridiksi merupakan cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan suatu negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yuridiksi. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Prinsip nasional aktif, negara dapat memberlakukan yuridiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana, sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yuridiksi negara lain. Sedangkan prinsip nasional pasif, setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayahnya. Pertanyaan yang ketiga, menurut Misaki Hamano membedakan pengertian cyber jurisdiction, sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Menurut Misaki Hamano membedakan pengertian cyber jurisdiction dari sudut pandang dunia cyber virtual dan dari sudut hukum. Yang pertama, sudut dunia virtual. Jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna atau user untuk menetapkan aturan dan melaksanakan pada masyarakat di ruang cyber atau virtual. Yang kedua, sudut hukum. Cyber jurisdiction atau jurisdiction ini, cyberspace adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Yang pertama, teori perbuatan material atau Leer van de Likmelik-Dat. Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Yang kedua, teori alat yang digunakan atau instrumen. Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Yang ketiga, teori akibat. Menurut teori akibat, maka tempat akibat atau Platzspan Hitgefloat menjadi locus delicti. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan prinsip ubikuitas? Prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara atau ekstrateritorial harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.